Bolehkah sang istri menggugat cerai suami karena suaminya selingkuh? Bolehkah sang istri menggugat cerai suami karena suaminya selingkuh? Mari kita menjawab pertanyaan ini. Perlu diingat bahwa ketika kita sedang menjelaskan sebuah hukum, harus disimak secara utuh, jangan sampai separuh-separuh sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah. Dalam kaitan ini, kita akan membahas tentang apakah boleh istri menggugat suami dengan alasan suaminya selingkuh. Mari kita simak. Perselingkuhan dan perbuatan zina adalah termasuk salah satu dosa besar dalam Islam. Dampak negatifnya pun sangat besar, baik bagi pelaku maupun orang sekitar, termasuk dalam hubungan rumah tangga. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang mendekati perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Orang yang sudah menikah namun masih melakukan zina, hukumannya lebih berat daripada orang yang masih lajang. Dalam hukum Islam, perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah disebut zina muhsan. Hukumannya adalah dirajam dengan dilempari batu seukuran telapak tangan sampai mati. Na'udzubillah waliyadzubillah. Keterangan ini disampaikan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam Fathul Qarib. Meski penegakan hukum bagi pelaku zina muhsan tidak diterapkan dalam konteks Indonesia, akan tetapi perbuatan perselingkuhan yang sampai mengarah kepada zina sangat dikecam dan dibenci oleh setiap kalangan. Adapun mengenai gugatan cerai, dalam hukum Islam, hak cerai atau talak secara eksklusif memang sepenuhnya berada di tangan suami. Namun demikian, istri memiliki hak mengajukan gugatan cerai sebagai bentuk perlindungan kepadanya. Gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami dalam Islam dinamakan khulu. Khulu didefinisikan sebagai perceraian dengan memberikan iwad, artinya kompensasi atau tebusan kepada suami. Dengan artian, sang istri menebus dirinya kepada suami dengan membayar sejumlah harta yang disepakati. Adapun perempuan pertama yang mengajukan gugat cerai atau khulu dalam sejarah Islam adalah Ummu Habibah binti Sahal, istri Sabit bin Qais. Keterangan ini disampaikan oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Bajuri. Gugatan cerai dari istri atau disebut dengan khulu pada dasarnya memang merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memutus ikatan pernikahan sebagaimana halnya talak. Namun demikian, para ulama menyatakan bahwa istri boleh mengajukan cerai atau khulu dengan dalih tidak senang terhadap akhlak dan agama sang suami yang buruk atau karena tidak diperlakukan dengan baik. Keterangan ini sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Raudatul Talibin yang redaksinya adalah wa yasihhu, dan sah fi halatai syiqaqi, di dalam dua keadaan perselisihan, wal wifaqi, dan perdamaian, wa khassa, dan menghususkan hu kepada khulu Ibnul Munzir. Siapa Imam Ibnul Munzir? Bisyiqaqi, dengan kondisi perselisihan, thumma la karohiyata, kemudian tidak ada kemakruhan fihi, di dalam khulu, injaro, jika berlaku apa khulu itu, fi halis syiqaqi, di dalam keadaan perselisihan, au kanat, atau ada, takrahu, tidak menyenangi siapa istri, suhbatahu, bergaul dengan suaminya, lisu khuluqihi, karena buruknya akhlak suami, au dinihi, atau buruknya agamanya suami. Keterangan ini diperoleh dari kitab Raudatul Talibin. Hal senada juga disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Asnal Matalib. Beliau mengatakan wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan apa khulu inda syiqaqi, ketika perselisihan, au inda karohiyatiha lahu, atau ketika tidak senangnya sang istri lahu kepada suami, tidak senangnya lisu khuluqihi, karena buruknya akhlaknya suami, au dinihi, atau buruknya agamanya suami, au ghairihi, atau lainnya, au inda
khaufi taqsirin, atau ketika khawatir lalainya minha dari sang istri fi haqqihi, di dalam haknya suami. Keterangan ini disampaikan oleh Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Asnal Matalib. Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai atau khulu jika sang suami betul-betul terbukti melakukan perselingkuhan atau zina, sebab selingkuh dan zina sudah cukup menunjukkan buruknya akhlak dan agama sang suami. Sementara dalam konteks hukum positif Indonesia, seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai karena suami melakukan zina sebagaimana diatur dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam, yang redaksinya adalah perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan. A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Aturan gugat cerai istri dalam kasus ini juga disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang redaksinya adalah pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zina, mabuk-mabukan, judi, dan atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah. Baik menurut hukum Islam maupun dalam konteks hukum positif, seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai karena suaminya selingkuh atau zina. Hanya saja terdapat perbedaan antara khulu dan gugat cerai dalam hukum positif. Khulu merupakan perceraian dengan mengharuskan membayar uang sebagai kompensasi atau iwat. Sementara gugat cerai dalam hukum positif tidak mesti disertai dengan kompensasi atau iwat. Alangkah baiknya masyarakat mengacu pada ketentuan yang sudah diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Aturan terkait gugat cerai sudah diatur dalam kompilasi hukum Islam dengan penuh pertimbangan dan menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya bahwa ketika suami melakukan perbuatan selingkuh, maka istri diperbolehkan melakukan khulu atau menggugat cerai sebagaimana syarat-syarat yang telah dipaparkan tadi. Namun perlu diingat bahwa langkah ini menjadi alternatif terakhir yang dapat diambil setelah mencoba alternatif lainnya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Wallahu a'lam.